Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib, sarjana ekonomi dengan NIM 2532650064, asal LPTK Universitas Insan Budi Utomo Malang. Program studi ekonomi. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran ketenagakerjaan di kelas 11. Asal instansi saya dari SMA Negeri 13 Surabaya. Selamat menyaksikan. Berdiri, bersiap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Untuk mengawali materi, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Fidela. Oke, untuk mengawali materi, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Adelia Arnelita Novera, Adelia Rahma, Celia, Talia. Oke, terima kasih. Saya minta semuanya berdiri. Semuanya silakan dicek kerapiannya, ya, kerudungnya, ya, dasinya, hasduknya ya, yang belum dimasukkan, ya, yang belum pakai kolong, Kalau memang di sekitar kalian ada sampah, kanan kiri coba dilihat apakah ada sampah, dilihat, kalau ada dibersihkan. Sudah ya, bersih semua ya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya pengen menyampaikan kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas nomor 1. Semua murid dan juga menghormati guru. Selanjutnya, saya ingin mengulang materi yang sebelumnya, yaitu tentang pendapatan nasional. Kira-kira ada yang tahu apa pendapatan nasional? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, Fidela. Ya, apa Fidela? Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang ada di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Betul. Jadi pendapatan nasional itu seluruh dari pendapatan masyarakat. Semuanya dihitung, semuanya dikumpul dalam waktu kurun tertentu. Contoh dalam masa 1 tahun. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya menggunakan apa? PDRB dan juga PNB. Tapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup, ya. Mas lebih kompetennya perhitungannya menggunakan perhitungan per kapita. Ya, jadi perhitungan menggunakan per kapita PDRB, ya itu. Kita akan mengetahui pendapatan nasional suatu negara. Oke, bagus. Kesempatan kali ini saya akan membacakan tujuan belajar kita. Tujuan pembelajaran kita, tujuan pertemuan kita pada saat ini yang pertama adalah menganalisis konsep ketenagakerjaan. Tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dengan tepat.
Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja dan permasalahan ketenaga kerja di Indonesia. Yang ketiga adalah mengaplikasikan pemahaman tentang ketenaga kerjaan dalam menganalisa fenomena di lingkungan sekitar. Ini tujuan kita. Tujuan kita belajar tentang ketenaga kerja, ya. Nanti kita akan belajar mengupas apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Untuk dimensi profil lulusannya tidak lepas, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berbineka global. Yang ketiga adalah gotong royong. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ya, seperti biasa, nanti kalian juga akan ada yang namanya sumatif. Ya, itu merupakan penilaian ya secara mandiri. Terus apakah ada formatif? Ada. Ya, itu masuk ke dimensi profil gotong royong. Formatif kita apa? Nanti kita akan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Oke. Nah, ini praktek pedagogis kita. Saya menggunakan PBL. Apa PBM itu? Problem based learning, ya. Metodenya adalah PBL, problem based learning. Tak lihat kok sepertinya sudah payah, mengingat kita sudah jam-jam akhir, ya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan refleksi, ice breaking, ya. Oke. Saya mau buat ketentuan, ya, biar nggak ngantuk kalian, karena jam-jam terakhir ini, ya, ngantuk, biasanya jam rawan. Kalau saya bilang maju, berarti kalian lompat mundur. Kalau saya bilang mundur, berarti kalian maju. Oke. Games kita mulai. Maju. Maju. Mundur. Mundur lagi. Wah, ternyata kalian ini suka melawan aturan. Saya bilang maju, kalian mundur. Saya bilang mundur, kalian maju. Oke, enggak apa-apa. Oplos untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Belajar kita tentang ketenaga kerjaan. Ya, tentang ketenaga kerjaan. Kira-kira. Ya, kira-kira. Kalau kalian sulit mencari pekerjaan sulit, nanti pada saat kalian lulus, apa yang kalian lakukan? Membuka usaha. Yang lain? Membuka jasa usaha. Yang lain? Mencari modal buat usaha. Oke. Nah, bagus. Tepat sekali jawabannya. Jadi kalau memang mencari kerja itu sulit, ya kita harus berupaya, ya, mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jangan merasa kalau saya punya usaha harus modal besar, jangan. Ya. Pemikiran seperti itu kita rubah. Modal sedikit tapi bisa jalan. Modal sedikit tapi bisa membuat kita sejahtera, bisa mencukupi kebutuhan, ya. Jadi usaha itu enggak harus dari modal besar, modal kecil-kecil saja. Ya, saya contohkan 500.000 lah. 500.000, kalau memang kita benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, saya kira banyak ide-ide pekerjaan. Salah satunya kalau modal 500.000 kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan apa?
Buka ST yang baru-baru itu Oh ya, jualan minuman, jual minuman kekinian, ya. es teh. Terus lagi apa lagi? Cemilan. Jajan apa Mbak Adela? Hits. Jajan hits. Hits. Oh, jajan yang terbaru. Pedes-pedesan gitu. Nah, saya lihat itu kalian itu suka banget, ya, suka banget. Jadi sebenarnya pelajaran kita ini sangat mengasihkan. Kenapa? Karena langsung nanti akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus untuk Fidela. Saya pengen menampilkan video, ya, menampilkan video. Kalian simak dari video itu, di dalamnya nanti ada beberapa pengertian tentang ketenaga kerjaan. Ya, kalian simak. Kalau memang ada yang penting, silakan kalian catat. Oke? Bisa dilihat ya. Yang belakang terlihat jelas ya. Nah, belakang. Oke, video sudah selesai. Saya jelaskan sedikit. Jadi ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, menyatakan bahwasannya yang namanya orang bekerja itu orang yang apa? Ayo. Nah, ini nyatetnya ndak lengkap. Orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna menghasilkan Jasa. barang atau jasa. Barangnya jangan lupa. Ya, jadi menurut undang-undang tadi itu apa yang dia hasilkan dari barang atau jasa itu adalah suatu ketenaga kerjaan. Ya. Dari uraian di video tadi, kira-kira ada yang kesulitan atau ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan? Saya Bapak mau bertanya. Oke. Bapak, klasifikasi tenaga kerja itu terdiri dari apa saja? Klasifikasi tenaga kerja, oke. Itu sebenarnya ada 3. Tapi tidak menarik kalau tidak ditunjukkan teksnya ya. Pada dasarnya tenaga kerja itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga terdidik, ya, tenaga kerja yang peroleh pendidikan formal, ya kayak kalian ini. Kalian sekolah di SMA? Oke. Nah, ini kalian ini merupakan tenaga kerja terdidik. Loh Pak, saya kok dikatakan tenaga kerja terdidik, wong saya tidak bekerja. Nah, pekerjaan kalian adalah belajar. Betul, ya, Mbak Pasadena. Oke, aplaus untuk Mbak Pasadena. Jadi itu tadi yang pertama, tenaga kerja terdidik. Nah, walaupun mereka belum pernah dilatih dalam bidang tersebut, ya, jadi di sekolah kita ini kita hanya belajar. Halo. Biar nggak ngantuk ya. Tak lihat secara goib itu ada yang ngantuk-ngantuk gini. Ya. Jadi walaupun kalian belum pernah dilatih, walaupun kalian belum pernah dikaryakan, maksud saya dipraktekkan di sana, ya, kalian itu sudah termasuk kategori tenaga kerja terdidik. Karena di sini kalian diajari ada materi apa? PK,
PKWU. PKWU ya, bukan PKN. PKWU. PKWU di sana kalian diberi kreativitas ya, membuat apa kemarin itu? Alas minum ya. Alas minum dari kain pecah ya itu. Itu nanti bisa menjadi pengetahuan kalian ya, menjadi bahan ketika kalian sudah masuk di dunia kerja, benar-benar bekerja ya. Benar-benar bekerja, sudah lulus SMA ya, sulit mencari pekerjaan ya, mencari pekerjaan sulit ya, kalian kan sudah terbiasa, oh walaupun saya sambil nunggu bekerja di sana, saya tak buat usaha sendiri. Berikutnya yang kedua ya, itu adalah tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang pernah mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya. Nah, oke, betul, ada magang. Kalau siswa SMK ya, tapi kalian kan SMA ya. Nah, kalau SMK itu ya ada magang tersendiri. Kalau dianya minta jurusan otomotif, nanti akan dipraktekkan atau diberi materi langsung ke bengkelnya, praktek langsung seperti itu. Kalau milih jurusan konveksi atau menjahit, ya nanti akan ditaruh di usaha konveksi atau butik lebih tepatnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau terlatih, ini biasanya memiliki sertifikat. Ya. Sertifikat ini sertifikat uji kompetensi. Yang mana sertifikat ini bukan sertifikat yang dibuat oleh masyarakat yang anggar buat sertifikat, bukan. Tapi sertifikat ini benar-benar dari pemerintah. Gitu. Pak, apakah tidak ada kesempatan? Oh, saya ini tidak sekolah di SMK. Ada. Ya, kalau kalian nanti bisa masuk ke BLK ataupun ke SKB, ya, SKB itu Sanggar Kegiatan Belajar. Di sana menangani ya Dikmas Pendidikan Masyarakat, ya, dan juga kursus. Dikmasnya itu kursus apa saja. Nah, gratis Pak. Nah, gratis tapi dengan syarat-syarat tertentu. Usia tidak boleh, kalau usia itu di atas 25 tahun. Kalau sudah 25 tahun tidak bisa. Harus di bawah 25 tahun. Terus tidak bekerja. Ya, tidak kuliah. Lah gitu. Itu nanti bisa diterima. Dapat sertifikat uji kompetensi Pak? Dapat. Apakah nanti saya juga mendapatkan pelatihan kerja Pak? Dapat pelatihan kerja langsung ke tempatnya. Contoh tadi yang pilih kursus menjahit nanti akan ditaruh di konveksi atau butik ya. Nah seperti itu. Saya milih itu Pak desain Pak, lah itu nanti akan dipraktekkan pada perusahaan yang di bidang desain grafis. Oke. Berikutnya yang ketiga ini adalah tenaga kerja tidak terlatih. Ya. Nah, jadi ada suatu pekerjaan yang tidak memerlukan latihan, ya. Langsung otodidak, langsung bekerja tanpa ada guru. Ya. Ada yang tahu apa contohnya? Kuli bangunan. Terus apa lagi? Tukang becak ya. Gojek juga. Oke, kalau Gojek itu bolehlah. Tapi sebenarnya untuk jadi tukang becak itu perlu SIM, surat izin mengemudi. Oke, boleh. Nah, jadi seperti tukang becak itu kan tidak perlu sertifikat, asalkan kakinya kuat ngayuh, ya, ngayuh kuat ya, yes, oke. Becak motor, iya. Nah itu hati-hati. Kalau
Kalau di sini memang tidak ada larangan ya boleh itu. Kalau ada larangan, karena kalau becak motor itu kan tidak ada spesifikasi khusus, di negara kita belum ada. Bagaimana Mbak Chelsea, bisa bisa ya? Oke, alhamdulillah. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Saya kira ini perlu saya kasih ya formatif ya. Perlu saya kasih tugas biar saya tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang ketenaga kerjaan ini. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 oke. Kelompok 3 yang mana? Oke, kelompok 3. Kelompok 4? Oke. Wah, ternyata ini royoan. Rebut ini. Yang pink, oke. Yang biru, oke. Yang putih. Ini tinggal 1. Kuning. harus diterima dengan baik ya. Apa yang ada di tugas yang saya berikan itu kalian nanti menjawabnya di kertas yang sudah saya sediakan. Oke, selamat mengerjakan, semoga sukses. Tapi jangan khawatir, nanti kalau ada yang bingung kalian bisa memanggil saya, ingin bertanya gitu ya, silakan bertanya. Waktunya sudah habis. Dari kalian semua ya, biar terlihat hasil jeripaya diskusi kalian, saya minta untuk dipresentasikan dari kelompok ini. Siapa yang sudah siap untuk presentasi, angkat tangan. Kelompok 1 bagaimana? Oke, kelompok 1 dulu. Aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi saya tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Di sini kita terdapat 4 poin penting. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Celia Margaret Marmora. Jadi yang pertama, ketenaga kerjaan di Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, namun belum seutuhnya terserap dengan baik. Banyak pekerjaan masih berada di sektor informal tanpa jaminan kerja dan penghasilan yang tetap. Selanjutnya adalah poin kedua yang akan dijelaskan oleh Thalia Ayu Firnanda. Yang kedua adalah masalah utama yang dihadapi yaitu tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas upah antar daerah. Hal ini terjadi karena keterampilan tenaga kerja jadi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk poin ketiga akan dijelaskan oleh Chelsea. Untuk poin ketiga yaitu pemerintah berupaya mengatasi masalah ini melalui program Kartu Pekerja, peningkatan pendidikan dan pemberdayaan UMKM dan penerapan UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru. Oke, sekarang kita akan lanjut ke poin terakhir, yakni poin keempat yang akan dijelaskan oleh Adelia Arnelita Navera. Secara keseluruhan, tenaga kerja di Indonesia memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan peningkatan kualitas SDM dan pemerataan kesejahteraan agar mampu bersaing di era global. Baik, selesai sudah presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Saya bernama saya, nama saya Putri Bangsa Lanjut Siawan.
Nah, mengapa upah atau gaji yang bekerja di Indonesia itu berbeda-beda? Oke, di sini kita akan langsung jawab pertanyaan Pak Syadena yang akan dijawab oleh Chelsea. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena di setiap daerah itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Terus tingkat pendidikan dan keterampilan pekerjaannya seseorang kan juga berbeda. Dan jenis dan tingkat resiko pekerjaan itu berbeda gitu. Oleh karena itu, meskipun pemerintah sudah menetapkan standar upah minimum di setiap provinsi, kenyataannya perbedaan upah antar daerah dan sektor pekerjaan itu tetap ada. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok seberapa tinggi seleksi ketenaga kerjaan dengan lapangan pekerjaan. Oke, yang pertama ada pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerja baik sebelum, selama maupun sesudah masa kerja. Yang kedua, pengertian lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan adalah tenaga atau bidang di mana seseorang dapat bekerja dan memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, ada selisih antara ketenaga kerjaan dan lapangan pekerjaan. Selisih ini muncul ketika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan yang tersedia. Yang terbukti antara 2024 dan 2025, jumlah tenaga kerja 150 juta orang dan jumlah pekerjaan 140 juta pekerjaan dan selisih 10 juta. Dan juga ada 152 juta orang dan jumlah pekerjaan 147 juta pekerjaan, selisihnya 5 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kania. Nomor 5. Nomor 4. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Tinggi lapangan pekerjaan harus kemampuan menampung semua tenaga kerja. Yang kelima, turunnya pendapatan masyarakat. Terjadinya globalisasi, meningkatnya pengangguran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfani. Yang kelima, turunnya pendapatan masyarakat. Terjadinya urbanisasi, peningkatan pengangguran. Setelah itu apakah ada pertanyaan? Kenapa nama saya Najla? Saya mau bertanya apa yang menyebabkan tinggi antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan? Saya akan menjawab pertanyaan Najla. Jadi penyebabnya adalah minimnya lapangan pekerjaan baru dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, sehingga banyak lulusan tidak tersedia lapangan pekerjaan secara optimal. Sekian, ada yang bertanya lagi? Ada yang sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tinggal satu lagi tes kalian, sumatif kalian, biar saya lebih yakin dalam kalian pemaham. Tapi sebelumnya saya pengen tahu kira-kira dari sekian banyak presentasi ini, dari kalian semua siapa yang bisa memberikan kesimpulan akhir dari presentasi ini? Oke, silakan. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di pasar tenaga kerja, seperti mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, penempatan, dan pemberdayaan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.
Yang keempat, mewujudkan sistem pengupahan yang adil. Yang kelima, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma dan jam sostek. Oke, aplaus untuk Mas Bima. Oke, murid-murid hebat ya. Jadi inilah yang saya harapkan ya. Jadi dalam pembelajaran kita, pembelajaran mendalam deep learning ini, kalian harus benar-benar paham secara mendalam. Oke ya. Selanjutnya, saya ingin membagikan soal sumatif buat kalian. Ya. Jadi kan memang diskusi. Kalau ini tidak bisa didiskusikan. Harus sesuai dengan ini. Waktu kalian 10 menit dari sekarang. Waktu sudah habis. Silakan dikumpulkan. Nah, oke, bagus. Bagus. Oke. Memang kalian ini anak-anak hebat. Mantap. Iya. Calon-calon pengusaha semua. Oke. Bagus ya. Sudah lengkap ya? Oke. Tidak ada yang ketinggalan. Kira-kira materi yang kalian peroleh bisa nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Dari sekian banyak ini, siapa yang bisa membuat atau merefleksi dari pertemuan kita? Sampean, oke. Ya. Refleksi dari pembelajaran ini yang pertama, ketersediaan lapangan kerja. Kemudian tanggal kerja yang kreatif juga. Ketiga, link and match. Yang keempat, kesebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang kelima, kelebihan tenaga kerja. Oke. Nah, jadi itu tadi refleksi dari kalian. Hanya untuk pertemuan yang akan datang, ya. Kalian akan belajar tentang sistem upah, ya, sistem upah. Jadi setelah kalian mempelajari tentang ketenaga kerjaan, ya, belajar seperti apa seluk-beluk ketenaga kerjaan, pekerja dan lain-lain, ya, termasuk tadi, ya, ada 3 macam, ada pekerja terdidik, ada pekerja terlatih, dan juga ada tidak terlatih. Nah, berikutnya adalah belajar tentang sistem upah untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum saya tutup, sekali lagi, pada pertemuan kita kali ini ada enggak yang merasa galau? Tidak ada ya, semuanya bahagia ya. Oke, bahagia, senang, happy ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya tolong berdoa. Siapa dari kalian yang siap berdoa? Atau saya tunjuk saja? Nah, ditunjuk ya. Untuk awal, untuk mengakhiri, coba berdoa dipimpin oleh Nirwana. Ya. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk ekonomi.